Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau perbaikan rem ya. Ini kata supirnya ya, kata yang punya mobil. Jadi remnya tuh agak buang kanan ya. Jadi nggak nyaman banget. Tadi sempat saya cek ya, bagian yang kiri itu kering, nggak ada kebocoran. Yang kanan juga sama kering. Ini udah saya dongkrak ya, tuh. Bisa gantung tuh. Saya putar. Ini tuh, normal ya. Nah, nanti ngeceknya kayak gini, mesin hidupin ya, kita cek barangkali ada yang macet. Coba mesin hidupin ya, mesin udah saya hidupin ya. Nanti saya putar, lancar kan. Coba rem tuh, lepas. Rem pas, rem lepas. Ini kan roda kanan ya, kalau dicek normal. Misalkan ya, pas waktu dicek diputer ya, terus direm, coba rem. Nah, lepas. Misalkan direm kok maksudnya agak seret ya, ini kan balik lagi ya, ini normal nih. Kalau misalkan seret, nu kemungkinan piston rem ada yang macet. Tapi terkadang ini kan piston rem ada dua ya, ini rem depan nih. Kalau rem belakang tuh ada 4 piston remnya, atas bawah. Tapi kalau rem depan tuh cuman kanan kiri. Kadang-kadang itu salah satu maju juga bisa. Kalau salah satu macet atau seret, tetap bisa rem kayak gini nih, cuman nggak maksimal. Coba rem pas. Nah, nanti kita buka ya. Ini yang sebelah kanan nih, saya mau lihat yang sebelah kiri ya. Ini roda kiri nih, rem lepas, rem lepas. Coba matiin. Nah, ini kalau direm normal, tapi ngeceknya jangan kayak gini. Soalnya kita nggak tahu, kadang-kadang ya salah satu piston rem macet, ini tetap fungsi, cuman nggak maksimal. Kadang juga rembes, tadi nggak bocor. Kalau bocor bisa langsung dari dalamnya kelihatan netes, atau minyak rem juga kurang ya. Tapi kalau rembes itu nggak menetes. Jadi sebaiknya ya, kita langsung buka aja, buka remnya, buka trombolnya. Nanti ya, sebelumnya seperti biasa ya, kita setelan rem turunin, depan belakang turunin. Ini biar apa, biar mudah waktu kita nyabut trombolnya. Lalu mur asnya ya kita lepas, tarnya kita ambil dan tarik, kita cek. Soalnya kalau ngeceknya kayak gini tuh nggak akurat. Rem tuh bagus, lepas. Rem, nah lepas. Ini normal ya. Kan pistonnya ada dua, kadang-kadang bermasalah satu, mungkin agak seret, mungkin macet ya. Kalau macet satu tetap bisa fungsi, cuman nggak maksimal. Akhirnya remnya ngebuang. Bisa juga rembes. Kalau bocor udah ketahuan ya, kalau keluar minyak berarti bocor. Tapi kalau rembes kadang-kadang nggak kelihatan. Ini saya bongkar aja ya nanti ya, biar lebih jelas. Nanti kanan kiri dibuka aja. Ini setelahnya kita turunin. Ya, depan akan kita turunin.
pastikan setelahnya lancar ya. Misalkan nanti setelahnya ada yang macet, cara perbaikannya ada. Ini ya spinnya kita keluarin. Katanya buang kanan ya, tapi saya lihat nggak ada kebocoran. Harusnya udah kering. Larinya ketinggalan nih. Nah ini nah, setelah dibongkar ternyata bener nih ada masalah nih. Ini ya, ini bagus, nggak rembes. Cuman ini nih, tuh. Ini agak rembes ya, makanya remnya nggak maksimal. Ini kan rem kiri, ya. Tetap bisa ngerem, cuman kan lambat. Yang maksimal cuman sebelah kanan, akhirnya rem buang kanan ya. Ini nggak bocor ya, kalau bocor biasanya langsung keluar nih, netes ke bawah. Kalau dari luar kelihatan. Cuman ini cuman kayak gini nih tuh. Makanya nggak kelihatan ya. Kalau bocor netes keluar, wah kelihatan, wah itu bocor, pasti langsung kita bongkar ya. Tapi kalau kayak gini nggak kelihatan dari luar, harus kita buka. Ya, ini kan tadi kan masalahnya jadi remnya sedikit agak buang kanan ya. Jadi pertama kita bongkar sebelah kiri, mungkin ya piston rem ada yang macet. Kalau piston ada yang macet, otomatis yang maksimal kan sebelah kanan, akhirnya remnya maksimal kanan, akhirnya buang kanan. Atau seperti ini nih, rem sebelah kiri rembes nih. Kalau rembes juga nggak maksimal, yang maksimal cuman sebelah kanan, akhirnya rem buang kanan. Tapi ya sebaiknya menurut saya ya, sebaiknya nanti kanan kiri dibuka aja, kita cek. Soalnya kita nggak tahu, kalau kita ngeceknya dari luar kayak tadi ya, diputar di rem ya makem. Soalnya salah satu ada yang fungsinya bagus, nah, tapi setelah jalan remnya nggak bener karena nih agak remes nih. Ini harus diganti karetnya ya. Biasanya kalau kayak gini cuma karetnya, kecuali kalau bocor parah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan karetnya rusak, mungkin paret-paret, atau udah melar ya, udah membesar juga bisa. Atau tabungnya nih, rumahnya kadang-kadang aus. Jadi kalau kita pas servis rem atau mau ganti karet rem, itu diraba ya, silindernya atau rumah karet diraba pakai jari aja, nanti terasa. Kalau sedikit agak ngantong ya atau luka itu, walaupun nanti diganti karet baru nggak lama nanti rembes lagi. So, kalau kayak ini biasanya cuman karetnya aja nih. Kalau yang rumahnya rusak biasanya bocor ya, jadi karetnya baru. Cuman kalau rumahnya luka atau aus sedikit agak ngantong ya, pasti nggak lama akan bocor lagi ya. Nanti ini
belum ada spare partnya ya, jadi nanti biar beli karetnya nanti saya pasang ya. Videonya udah banyak ya, cara pasang karetnya atau cara ganti mastremnya nih, udah banyak videonya. Yang penting waktu kita mau bongkar, setelahnya turunin dulu ya, biar kita bukanya tromolnya agak gampang ya. Kadang-kadang di sini masalah nih, jadi tromol dibuka biasanya di sini nih. Nah, di sini agak apa tuh, luka nih, kadang-kadang susah dibuka, jadi kampasnya nggak ke pinggir sini. Kalau luka nih harus digerenda ya, nggak digerenda semua enggak, cuman ujungnya aja nih, ujungnya ini kadang-kadang yang bikin susah keluar nih tromolnya. Terus nanti ya, misalkan ya pas setelahnya macet atau seret, caranya gampang, kita lepas, videonya udah banyak ya, kita bakar setelah agak panas, masukin air, nanti setelahnya lancar lagi ya. Cuman nanti ya kalau udah lancar kita kasih pelumas pakai oli atau pakai minyak rambut ya, biar nggak mudah berkerak. Ini ya penyebabnya rem buang kanan, ternyata karetnya nih yang rembes nih tuh. Walaupun sedikit masalah, jadi kurang ini ya, kurang maksimal remnya. Tapi lama-lama kalau dibiarin bocor malah bahaya, nanti remnya ngeblong, minyaknya habis, remblong malah bahaya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman ya, misalkan ada masalah di rem, misalkan buang kanan atau buang kiri, buka aja, jangan cas kayak tadi. Kalau ngetes kayak gini nih, ini kasih contoh ya, misalkan ngecasnya kayak didongkrak, puter rem, direm berhenti ya, pasti kayak gitu semua. Nah, lebih baik kalau mau perbaikan rem dibongkar aja, kita lebih tahu. Jadi kita tahu piston remnya macet apa enggak, rembes apa enggak, sekalian ngecek lahar-lahar sama kampasnya, barangkali kampas udah agak tipis ya. Jadi maksudnya sekali perbaikan biar kecek semua ya. Kalau cuma kayak gini misalnya puter rem ya pasti ngerem, soalnya pistonnya walaupun sedikit agak gerakan ya, tapi kalau pas jalan nggak maksimal karena ada yang rembes. Kalau rembes nggak kelihatan, soalnya nggak keluar dari luar, kecuali kalau bocor baru. Kalau bocor kan langsung keluar minyaknya, kita tahu wah itu bocor remnya. Tapi kalau rembes nggak tahu, soalnya kering ya. Di minyak rem juga kadang-kadang kurang, walaupun kurang dikit ya, jadi nggak ngaruh ya. Sebaiknya kalau perbaikan rem dibongkar aja, sembari kita ngecek laharnya, sembari kita melihat kampasnya udah tipis apa enggak ya. Ini saya nanti buka pistonnya ya, yang tadi yang lembes, nanti karetnya diganti yang baru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.